Jadi seperti akulturasi budaya yang ada di Indonesia bergabung dengan ajaran agama Islam. Dalam liputan berikut ini, Keraton Kasunanan Surakarta, Solo punya cara unik dalam menyambut malam Lailatul Qadar atau malam ke-21 di bulan Ramadan. Mereka melakukan kirap dengan membawa lampu ting dan jodang berisi makanan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Iring-iringan 105 orang ini keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Masjid Agung Kota Solo. Kirap yang berlangsung selepas salat tarawih itu diikuti para abdi dalam dan kerabat keraton. Peserta kirap juga membawa lentera atau lampu ting, serta jodang atau kotak berisi aneka makanan. Dalam kirap, seluruh peserta tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Setibanya di Masjid Agung Surakarta, seluruh rombongan duduk dan mulai berdoa serta berzikir. Usai prosesi doa rampung, jodang yang berisi makanan dan 1000 nasi tumpeng itu dibagikan kepada para jemaah masjid serta masyarakat. Kegiatan yang dikenal sebagai Malam Selikuran ini digelar dalam rangka memperingati malam ke-21 di bulan Ramadan, serta menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Selikur artinya 21 yang memiliki makna sebagai awal malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi ini awalnya dikenal dengan nama Malaman Kebon Raja yang digelar sejak masa pemerintahan Pakubono X atau sekitar tahun 1930. Sesuatu yang kita kenal dengan tumpeng sewu seperti ini adalah mengapa jumlahnya 1000, karena itu disesuaikan dengan makna dari malam Lailatul Qadar, yaitu seindah 1000 bulan itu. Tradisi malam selikuran merupakan salah satu wajah Islam tanah air yang mewarisi semangat alkulturasi Islam Jawa versi Wali Songo dalam berdakwah. Hari Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ini ternyata bahasa di Palembang juga sama, Ustaz. Selikur arti 21. Ini bahasa Jawa, Ustaz ya? Bahasa Jawa. Jadi mungkin Palembang dijajah sama Jawa, Pak. Sejarahnya. Ini nggak terasa, Ustaz ya. Kita sudah masuk sekitar 10 hari di akhir penghujung Ramadan ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat, Ustaz, tadi kan akulturasi budaya dari Jawa dengan ajaran agama Islam. Sejauh yang kita lihat ini semuanya positif ya. Mereka membagikan makanan, memperkuat silaturahmi, dan tentunya dalam masa pandemi mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau dalam Islam sendiri, Ustaz, Al-Quran memandang akulturasi semacam ini seperti apa? Ya, terima kasih. Risalah Islam sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di dalam kondisi hampa budaya ya, tidak di ruang kosong gitu, akan tetapi Islam hadir di tengah kondisi masyarakat yang sudah memiliki tradisi dan juga memiliki budaya. Dan Al-Quran turun pun tidak jarang dilatar belakangi oleh asbabun nuzul. Sebab turunnya Al-Quran itu oleh peristiwa budaya dan juga peristiwa masyarakat. Nah, secara umum hubungan antara risalah Islam dengan budaya itu mengambil 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah menetapkan budaya yang sudah ada di tengah masyarakat ya. Khususnya waktu itu adalah masyarakat Arab ya, masyarakat Arab yang dikenal masyarakat Arab jahili. Bukan berarti seluruh peradabannya buruk, tetapi ada dimensi peradaban yang juga memiliki nilai kebaikan. Nah, ketika peradaban dan kebudayaan itu berdimensi kebaikan, maka kemudian Islam menetapkan. Contohnya apa? Masyarakat Arab waktu itu memiliki budaya penghormatan terhadap tamu yang sangat tinggi. Nah, makanya kemudian itu diadaptasi di dalam Islam. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri menegaskan penghormatan tamu itu bagian dari indikator keimanan seseorang. Di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Nah, ini pola yang pertama ya, pola adopsi dan juga adaptasi. Kemudian yang kedua, penegasian. Jadi ketika ada budaya yang hidup di tengah masyarakat tetapi memiliki dimensi keburukan, maka Islam tidak segan-segan langsung menegasikan. Nah, cara menegasikannya pun juga beragam. Ada kalanya menegasikan secara ekstrim, ada kalanya menegasikan secara gradual dan juga bertahap. Menegasikan secara ekstrim apa? Di dalam tradisi masyarakat Arab jahili waktu itu adalah superioritas terhadap laki-laki, sehingga ketika orang melahirkan bayi perempuan itu malu. Akhirnya muncul tradisi yang dikenal sebagai wa'dul banat, yaitu mengubur hidup-hidup bayi yang terlahir dalam kondisi perempuan. Nah, Islam langsung menegasikan itu, menafikan itu secara tegas. Termasuk juga tradisi menyembah berhala. Itu juga dinegasikan secara tegas. Sekalipun itu sudah membudaya di tengah masyarakat. Nah, ada penegasian secara gradual. Misalnya apa? Kebiasaan orang minum minuman keras. Itu sudah membudaya. Tetapi Islam memahami bahwa orang minum itu cenderung edik. Kalau orang yang terkena adiksi, dia hilang akal sehatnya. Maka ketika dilarang secara ekstrim, dia karena kehilangan akal sehat, dia akan tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Islam. Makanya Al-Quran turun setidaknya ada 3 kali yang menerangkan terkait dengan larangan minuman keras itu. Yang pertama diajak dialog ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, tentang minuman keras dan juga perjudian. Katakan wahai Muhammad, jangan kau langsung bilang tidak, tetapi katakan kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan di situ ada manfaat dan juga ada dosa. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar loh. Nah, itu diajak untuk berpikir. Nah, kemudian pasti akan ada internalisasi itu. Oh iya, hebat juga nih Quran mengakui bahwa di dalam minuman keras yang saya menjadi biasa itu, yang saya biasa judi itu, dinyatakan ada manfaatnya. Iya, saya merasakan manfaatnya. Berarti hebat nih Quran, nggak langsung melarang. Nilai keburukannya tapi lebih besar. Dosanya lebih besar. Akhirnya kan mikir, oh iya ya, itu jadi linglung, jadi tidur di selokan dan lain sebagainya. Nah, begitu prakondisi sudah tercipta, muncul ayat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat ketika kamu mabuk. Nah, padahal perintah sholat itu 5 kali dalam sehari. Artinya ada mekanisme pembatasan mabuk setidaknya 5 kali. Pra dan paskanya berarti nyaris dari 24 jam tinggal maksimal kesempatan dia boleh mabuk hanya kurang lebih 6 jam. Dan itu pun pas tidur. Nah, akhirnya kemudian setelah conditioning secara mental dan juga ide tadi muncul, baru ayat terakhirnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sungguh, innamal khamru, minuman keras, wal maisiru dan perjudian, rijsun min amalis syaitan. Itu kotor. Aktivitas setan. Nah, ini upaya menegasikan yang gradual. Ada jenis yang ketiga, itu adalah pada prinsipnya baik, tetapi di dalam prakteknya ada penyimpangan. Maka kemudian ada proses purifikasi, ada proses tasfiyah, proses pelurusan. Misalnya apa? Tradisi perkawinan terkait dengan nasab, terkait dengan kewarisan, itu sudah muncul. Maka kemudian Islam hadir waktu itu istri yang ditinggalkan oleh suami meninggal bagian dari yang diwarisi. Nah, Islam meluruskan tidak gitu kan. Kemudian pernikahan dulu bebas saja. Kemudian Islam memberikan pengaturan-pengaturan terkait dengan siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Ini diatur di dalam Islam. Demikian juga perdagangan.
Waktu itu kan ekspedisi dagang itu sudah sangat terkenal, bahkan Rasulullah pada usia muda belia itu sudah terlibat ekspor impor kan. Tetapi diingatkan jangan ada kezaliman, nggak boleh ada ribanya, nggak boleh ada tipu dayanya dan lain sebagainya. Itu diluruskan. Nah, dalam 3 relasi inilah Islam hadir untuk menjadi salah satu solusi di dalam membangun peradaban madani tadi. Betul. Jadi kalau kita lihat betapa Islam menghargai budaya begitu, sampai budaya pun menjadi jembatan dalam memperkenalkan suatu ajaran agama. Betul. Ngomong-ngomong budaya sama ajaran agama ini kan suatu hal yang berbeda sekali, Ustaz. Jangan sampai akulturasi yang kalau kita lihat seperti tadi ini kan positif. Betul. Apakah ada akulturasi yang dianggap oleh teman-teman MUI sebagai bentuk pelanggaran atau lebih sedikit positifnya ketimbang sedikit positif ketimbang hal yang jeleknya? Ya, terima kasih ya. Karena pada hakikatnya Islam tidak menegasikan budaya, tetapi menjadi salah satu inspirasi dari pembangunan kebudayaan. Nah, tetapi ketika ada budaya buruk di tengah masyarakat, bukan berarti harus kita permisif karena itu sudah membudaya di tengah masyarakat. Tidak. Seperti apa, Ustaz? Islam hadir misalnya di dalam tradisi komunitas yang biasa mencuri misalnya, bukan berarti kemudian itu permisif terhadap tindak pencurian, atau yang biasa telanjang menganggap itu nilai yang biasa di tengah masyarakat. Islam hadir mengedukasi bahwa itu ada aurat, ada hal yang harus ditutupi dan lain sebagainya. Kemudian tradisi yang biasa menyembelih hewan untuk kepentingan jin, untuk kepentingan makhluk halus misalnya, kan ada untuk kepentingan sesembahan. Nah, Islam hadir untuk meluruskan sembelihan itu untuk kepentingan kepentingan manusia dengan niat ibadah. Makanya ketika hewan, sekalipun hewannya makulul lahmi ya, hewan yang secara syar'i boleh dimakan seperti sapi, kambing misalnya, tetapi kalau dia disembelih bukan karena Allah, maka itu menjadi haram hukumnya. Nah, disinilah saya kira penting keseimbangan di dalam mengadaptasi budaya yang hidup di tengah masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan. Termasuk ini misalnya alasannya untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, limpahan hasil panen. Tapi hasil panennya malah dibuang-buang, Ustaz. Itu juga. Ya, makanya artinya budaya yang diserap di dalam Islam adalah budaya yang memiliki prinsip-prinsip kemanfaatan di dalam Islam. Kalau kebudayaan itu menyebabkan bahaya kepada orang lain misalnya, itu dinegasikan. Atau budaya yang menyebabkan kemubaziran. Ayat Al-Quran jelas, wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu berbuat tabzir, pemubaziran, karena pada hakikatnya aktivitas pemubaziran itu kawannya syaitan. Nah, artinya apa? Kita harus juga selektif. Islam menghargai kebudayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa menjadi salah satu inspirasi di dalam penetapan hukum. Itu namanya di dalam teori hukum Islam dikenal sebagai al-urf atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini semakin